Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala man nawahu aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para asatid yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali kajian pelajaran kita, yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ujar beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyiati sayyiati walakin ya'fu wa yasfahu. Jadi ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang keji. Beliau tidak membiarkan kekejian, tiada mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Jelas ya, ini kan masih membahas sambungan bab yang ke-47 daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, di mana bab ini menjelaskan tentang budi pekerti atau akhlaknya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan termasuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang keji. Nah, contoh kekejian ini ya mohon maaf lahir batin,
seperti berzinah dan lain sebagainya. Ya, itu kan yang isyarat dalam Al-Quran, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, jadi junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya berzina, dan beliau juga tidak membiarkan terjadinya kekejian. Nah, jadi kalau memang di hadapan beliau ada orang yang melakukan perzinahan umpamanya, itu mesti beliau akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, ini berat ya kalau bahasa, kalau macam kita mungkin alhamdulillah mungkin tidak pernah berzina, syukur alhamdulillah. Tapi terkadang watak kita ketika menyaksikan orang, mungkin dia tidak berzina, tapi paling tidak mungkin mohon maaf ya, seperti semotor berdua, berpelukan, macam kejadian orang-orang zaman sekarang. Kita melihat ada di samping kita mungkin akan berdiam, ya, tidak menegur, ya, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nanti bergantung dalam suasana hati kita aja. Kalau memang kita tuh mungkin ingkar bi qalbi, ya, artinya kita tidak menerima yang dilakukan oleh orang tersebut, kita agak susah juga mau biliat menegakkan pakai tangan, kita tidak punya kekuasaan, mau nasihati mungkin kadang-kadang kita payah juga. Cuman yang jelas kejadian itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang waktu kita pergi ke pasar aja misalnya, nengok di UFC, ya, kejadian anak-anak muda berkumpul, macam mana kita anak negur, ya kadang kan kita malah tersenyum. Nah itu kalau suasana tersenyumnya itu maksudnya adalah mendukung, mengiyakan, kalau dia berdosa berarti kita dapat dosanya juga. Maka dari itu sekurang-kurangnya ketika melihat yang sedemikian itu ada pengingkaran di dalam hati. Cuman seakan-akan kita tidak bisa apa-apa begitu ya. Nah jadi ada ingkarnya, artinya tidak setuju. Ini kelakuannya, bukan dengan orangnya. Memandang maksiat itu tidak setuju. Jadi ada pengingkaran dalam hati. Masalah orangnya kita harus rahmat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dia kesadaran. Ini ke orangnya, ya. Kesadaran, taubat, mudah-mudahan tuh dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitulah cara kita memandang ketika ada kemaksiatan di hadapan kita. Jadi pakai dua mata. Satu mata syariat, karena pelanggaran kita harus membencinya, tidak suka, marah karena memang itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain secara tasawuf, tidak boleh hati kita merasa lebih baik daripada dia, karena itu garisan takdir dia yang tidak bisa lepas. Makanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Itu bagian takdir dia, ya, dia tidak mampu untuk menolak, itu tidak mampu. Nah sebagaimana kita alhamdulillah tidak melakukan itu, berarti kita kan taat tuh namanya. Kita melakukan taat itu pun semuanya juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita melihat orang maksiat berikungan. Berikungannya maksud saya mendarah daging, kita benci, seakan-akan timbul dalam hati kita, kau tuh kotor, kau tuh pendosa. Berarti kebalikannya, tengok aku ini bersih, aku tidak kayak kau tuh pendosa, kau pasti masuk neraka. Tengok aku tidak, aku tidak ada maksiat kayak kau, berarti aku lebih bersih, aku lebih berkedudukan, ada bagus juga kita. Ya artinya kita tidak bagus juga. Bahkan kalau dihitung-hitung, kalau umpama tadi dia tuh melakukan dosa perzinahan cuman menggunakan dosa badan fisik yang dilandasi dengan sifat hayawaniyah, ya, sifat binatang, kan yang suka kawin, suka makan itu biasa binatang. Maksiat tak? Ya tetap maksiat, tapi potensi Allah memberikan ampunan itu lebih besar ketimbang untuk kita, karena kita tadi maksiatnya itu bukan sifat hayawaniyah lagi, bukan sifat kebinatangan, tapi sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu sifat setan, sifat iblis. Di antara sifat iblis tuh rasa lebih baik daripada orang. Nah, lihat, perhatikan omongan iblis ketika ditanya Allah, mana'aka antas yuda id amartuk. Kenapa kata Allah kau iblis tidak mau kusuruh sujud kepada Nabi Adam? Jawaban iblis, ana khairun minhu, aku ini lebih baik ya Allah. Nah, jawaban iblis itu dia lebih baik rasa ya. Itu berarti adanya di dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam walaupun bersalah dalam kasus makan buah khuldi, itu pun juga ditopang dengan sifat hayawannya, sifat kebinatangan. Nak makan ceritanya, ya kan? Makan. Akhirnya yang terjadi ketika Nabi Adam bersalah, beliau mengakui kesalahannya itu. Allah ajarkan doa, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku Nabi Adam, ya Allah aku memang salah, kami mendolimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, apabila engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi sayangi kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ini akan termasuk dalam golongan hamba-hamba yang rugi. Nah akhirnya beliau diberi kesempatan oleh Allah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah iblis karena bukan dari sifat hayawaniyah, sifat kebinatangan, yang terjadi itu payah mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu tadi ketika nengok orang bersalah secara zahir, pemabuk, penjudi, pezina, apalagi yang pakai zahir-zahir lah, ya. Nah, kita pakai dua mata memandangnya itu. Mata syariat karena itu pelanggaran, kita marah. Memandang sisi kelakuannya, maksiatnya. Tapi memandang orangnya, kita harus memandangnya dengan pandangan di aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Garisan dia kayak gitu, dia tidak bisa nolak. Andaikan garisan itu juga terjadi pada diri kita, dan memang contoh yang terjadi pada kita tuh banyak, walaupun tidak seperti dia. Dia mungkin berzina, kita mungkin tidak berzina, tapi mungkin kita di sisi lain suka meninggalkan sembahyang misalnya, atau mungkin kita maksiatnya suka nyakiti orang tua, atau suka nyakiti istri kita, ya. Nah banyak maksiat kita juga yang pokoknya intinya sesama maksiat lah, mak dia yang kayak gitu, kitanya kayak gini. Nah kita mampu tidak nolak itu? Tidak mampu kan? Artinya kita mesti akan kena begitu dengan sedemikian itu. Maka dari itu jangan sampai pandangan kasih sayang itu menjadi tertutup sehingga beikungan tadi saya bilang. Akhirnya zahir batin, wah mandang orang maksiat buruk itulah awak lah yang bagus, beri seakan-akan. Nah itu salah juga kesimpulannya, ya. Nah jadi cantik-cantik kita menyikapi. Sebagaimana kita ketika maksiat kita pengen didoakan orang baik supaya bertaubat, supaya kita ini bersih. Nah maka begitulah juga kita mandang ke orang. Apabila orang maksiat, mudah-mudahan Allah menyadarkan dia, memberikan dia petunjuk sehingga betul-betul mau bertaubat. Andai kan tidak mau juga sesuai dengan ilmu Allah, urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Allah tidak senang sama dia, Allah mau menghancurkan dia, mau mengadab dia, berarti bukan urusan kita lagi. Biarkan Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa menjaga kebersihan hati kita. Nah, kemudian disebutkan lagi, Rasulullah itu tidak suka mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, berteriak-teriak itu tidak mau beliau. Ya, itu termasuk akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Ya, Rasulullah tuh kalau ibarat tidak ada berbuat baik kepada orang yang menjahati beliau, minimal dia diam. Beliau dia diam, tidak menanggapi. Ya, kalau bahasa kita dilihat-takan aja. Ya, tidak mau membalas kejahatan. Yang terjadi itu sering malah beliau dijahati malah berbuat baik. Nah, dijahati malah membalas dengan kebaikan. Nah, contoh sangat masyhur yang cerita-cerita kita sering mendengar guru-guru kita, ulama kita, habib kita, penceramah kita cerita tentang ketika beliau diludahi kan. Saya berangkat diludahi, saya berangkat ke masjid diludahi. Sekali yang meludahi garing, sakit, nah justru beliau membalasnya dengan mengunjunginya, dengan menjenguknya. Yang akhirnya menyebabkan orang kafir itu karena melihat kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah mau masuk ke dalam agama Islam. Nah ini namanya hilim, ya, hilim. Jadi salah satu sifatnya atau namanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim. Al-Halim itu saya lupa nama Allah yang keberapa begitu. Cuman secara umum maknanya adalah tidak marah di saat disakiti orang, dijahati orang, bahkan justru membalasnya dengan kebaikan. Dan itu sifat Allah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ke orang ke kita neropong atau bercermin diri kita dewek. Kita nih payah lah bilangkan macam mana payah. Jelas-jelas Allah ngasih semuanya. Duit, pekerjaan, anak, rumah, kendaraan, segala macam fasilitas hidup Allah berikan kepada kita. Tapi coba yang kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala macam mana? Ibadah serba malas,
ya kan? Maksiat jalan terus. Nah, artinya kalau ibarat tadi kita analogikan, kita kiaskan ke sesama manusia, kita ini baik sama orang, tapi orang tuh malah suka membuat sakit hati kita. Secara umum masih kita akan lah, kalau dalam masjid canda kita bantu kau, mungkin kita akan tidak mau lagi aku bantu kau, ya kan begitu. Kau jahat pang dengan aku, ibaratnya gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas perintahnya kita tinggalkan, kemudian larangannya kita terjang-terjang. Ada Allah mencabut anugerah pemberian yang diberikan Allah, tetaplah Allah kasih, ya. Nah itu artinya Allah tuh dijahati tapi membaiki gitu. Nah itu diambil nama Al-Halim itu oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau paling arif, paling faham dengan kandungan nama Allah Al-Halim tadi itu, sehingga karena beliau sendiri pernah bersabda, tafakkaru fi khalqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu sifatnya tidak mau sekadar nyuruh beliau dewek ada nyontohkan. Nah karena itu Rasulullah yang nyuruh kita sebagai umatnya supaya berakhlak dengan akhlaknya Allah itu Al-Halim tadi. Nah yang terjadi Rasulullah pun mencontohkan, sehingga beliau kalau disakiti beliau malah membalasnya dengan kebaikan. Nah kalau kita nih mau menjadi hamba yang dicintai Allah, yang disenangi Rasulullah, ambil bahagian itu juga. Tapi Ustaz, misal ada pertanyaan berat kayaknya aku payah, dimulai dari sekarang, dicoba-cobai dari yang ringan-ringan dulu, ya. Kalau sudah sempurna kan namanya kita mau langsung punya halim itu tidak mungkin simsalabim langsung jadi. Mesti biasa itu ketika timbul kesungguhan dalam hati kita untuk mencoba membaiki orang yang menjahati kita, itu biasanya ada aja cobaannya datang. Seakan-akan itu memang ada nanti orang yang bakal nyakiti hati kita, entah apa gitu yang diganggunya, ya. Kata-kata lah kadang-kadang yang kasar, kadang-kadang nyerangnya segala macam, pokoknya intinya buat kita marah gitu. Nah akhirnya karena kita ingat keterangan ini tadi, kita cobailah di empat, ditahan dulu emosi itu, lalu kemudian rasa mendiamkan kita naikkan kelasnya menjadi balas dengan lebih baik. Wah, sekali mungkin berat, masih 2 kali 3 kali, Pak, insya Allah selanjutnya beringan. Akhirnya seakan-akan tuh kalau sudah sampai puncaknya, kalau ada orang jahati kita dalam bentuk apapun, mungkin geli cuman kita meresponnya itu. Seakan-akan kita tuh heran dewek, kok dia kayak gitu ya, aku ini padahal tidak ada salah apa-apa, tidak ada berbuat, rasa-rasa tidak pernah nyakiti dia, tapi kenapa dia kayak gitu dengan aku? Mungkin kita heran dewek. Cuman itulah yang terjadi. Akhirnya kita coba tidak ada pedulilah. Pokoknya dia terserah dia macam itu akhlak buruk dia, itu akhlaklah dia. Yang penting aku tidak ada kayak begitu. Jadi tetap kita baik. Sehingga tidak ada lagi sampai kalau bahasa kita Banjar itu peanggapan. Kalau bahasa gaulnya baperan, ya. Apa peanggapan tuh? Terlalu dibawa perasaan. Asa orang nyakiti awak, kepikir, kemenung, sedih, ngapalah dia kayak gitu. Itu namanya baperan. Yang nyaman tuh dia kayak gitu udah peduli gitu, udah serah dia lah mau kayak mana aja, udah ada peduli aku, penting akunya bagus, akunya bagus, ya maksudnya bagus ya tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melawani dengan kebaikan. Nah itu yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah merupakan akhlak di junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kelanjutannya disebutkan beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Salam. Nah ini yang sekarang propaganda Yahud membuat kita berjauhan sesama kita, tidak ada mau salaman. Kalau saya nganjurkan salami saudara kita tuh, niatnya apa? Bukan takut corona, takut COVID-19, menghidupkan kesunahan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikir pakai otak, pakai pikiran. Apa iya kesunahan Rasulullah kalau kita gawi justru mendatangkan kemudorotan? Tidak mungkin, ya. Dan silahkan saksikan realita yang ada. Orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah posisinya aman-aman semua. Tapi kita dihantu-hantui dengan ketakutan. Yang menghantui kita tuh hantu. Makanya wajar kalau macam itu. Ya. Nah, saya sudah sering bilang, andaikan karena bersalaman lalu terkena COVID lalu mati, mungkin pendahulunya di sini saya yang kena. Lah iya, bagaimana mungkin? Saya tidak pernah nolak orang salaman, tapi saya ditolak orang salaman sering.
tas dalamnya orang. Maaf Ustadz ini, saya kadang-kadang geli-geli kalau nengok kayak gitu. Iya terus terang aja, agak geli-geli gimana gitu ya kan. Tapi kayak itulah dia, terserah dia. Saya tidak juga pernah, ya mungkin pikirannya macam itu. Pikiran dia macam itu, pikiran kita lain lagi. Saya cuma menghidupkan sunnah Rasulullah, SAW. Makanya tadi saya bilang, kalau seandainya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah itu saya mati, saya ridho, ya, saya rela. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Paling banyak bersalaman dengan orang mungkin saya, ya mungkin. Soalnya kenapa? Ya setengah bulan sekali saya ke Kementeng, habis pengajian bersalaman. Apa namanya tuh di Masjid Agung, siapa yang pergi malam Selasa pengajian? Habis imbah pengajian ada salaman berteriak macam almarhum ayah masih hidup? Ada tak? Ada yang tolak nih? Tidak ada lagi ya? Nah, coba pergi ke maksud saya pengajian saya di Kuala Enok tuh yang hadir bisa lebih 100 orang, ya. Itu kalau setelah habis pengajian kami bersalaman berteriak macam mana almarhum ayah masih hidup, gitu. Jadi kalau dikatakan dengan salaman itu memudaratkan lah, saya pertama kali jion mestinya. Nah, apalagi saya pergi keluar daerah jelas-jelas selain provinsi, ya, lain kabupaten. Jadi dalam setengah bulanan saya masih bermain di 3 kabupaten. Pengajian di Tungkal saya bersalaman di Basambayang. Nah, kemudian di Kampung Lama, di Mendahara, di Tanjab Timur, lah kemudian di di Indragiri Hilir. Jadi, nah kalau di Indragiri Hilir malah orang tidak ada peduli dengan yang namanya Covid nih. Kalau kita di sini masih takut bermasker-masker. Kalau di sana tidak ada cerita, ya. Dan lihat, saksikan macam mana aman, ya aman. Jadi yang pengen saya kasih ini wallahu alam ada yang tidak senang dengan gaya cakap saya di majelis ini, tapi maksud saya itu respon pakai hati. Respon pakai hati, tanyakan istafti qalbak. Kata Imam Al-Ghazali itu, tanyakan pada hatimu, bujurkah yang disampaikan ini? Salahkah? Ya, kalau salah buang. Tapi kalau bujur, terima. Minimal kalau kita tidak bisa untuk mengamalkannya, dengan penuh kejujuran kita mengakui kebenarannya. Ya, nah itu maksud saya. Tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan petunjuk dengan sesuatu yang bakal memudaratkan kita. Tidak mungkin. Ya, yakini aja. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan lagi beliau. Ujar beliau, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillahi wala darba khamidan. Wala darba khadiman wala mara'atan. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu sama sekali, kecuali tatkala beliau berjihad fisabilillah, ya, perang, baru beliau akan mentung, ya akan mukul, karena kisahnya ini kan jihad, Bang, ya. Beliau pun tidak pernah memukul pembantu dan wanita. Nah, jadi nempeleng pembantu, ya tidak ada pernah beliau. Kalau kita dengar di kejadian-kejadian di Indonesia nih, kadang seliwiran berita-berita di FB, di WA, ada yang gosok pembantu, ya kan? Ada yang sampai menyiksa, sampai lebam, ada yang gebuk, ya payahlah. Itu saya berpikir macam mana nanti dia mempertanggungjawabkan di akhirat, ya. Sedangkan kambing aja yang tidak ada otak, maksud saya tidak kena hukum beban taklif syariat. Ketika kambing bertanduk, nanduk kambing lain sampai luka-luka atau mati, di hari kiamat nanti dua-duanya akan Allah bangkitkan lagi. Lalu kambing yang ditanduk akan dikasih Allah tanduk, suruh lagi balas kepada kambing yang menanduk dia. Macam mana dengan kasus itu? Padahal binatang, dengan sifat maha adilnya Allah, tetap Allah akan membalas sesuai dengan kejahatannya. Lalu setelah selesai dikisos, setelah ditanduk ulang sama yang ditanduk itu, baru Allah lebur jadi tanah, binatang. Nah, bagaimana dengan kita sesama manusia yang dibebani hukum syariat? Berarti seakan-akan tuh bersiap-siaplah kita akan mendapatkan hukum balasan yang serupa atas kejahatan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Nah, disinilah kalau kita mau bertafakur, memikirkan dosa kita, memang lebih banyak nangis kita, ya, daripada tertawa dah.
Nah, jadi seakan-akan itu kita diajari untuk merenung, lebih banyak nangis karena bakal kita mendapatkan hukum yang sama. Nah, yang bisa kita lakukan ya cuma bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar, dan kita mengandalkan roja di sini, mengharap mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Nah, tapi tentu Allah akan melihat juga seberapa seriusnya kita meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, mudah-mudahan itu Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wanita ada suahnya. Maksudnya yang kasus di mana tuh? Yang viral itu yang di Sulawesi kah, yang perempuan hamil itu peleng sama Pol PP kalau tidak salah ada. Nah, tanggung jawab dewe lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zalimaha qattu malam yuntahaku min maharimillahi syai'un fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un kana min asyaddihim fi dzalika ghadban wa ma khayra baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'taman." Jadi ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas suatu aniaya yang ditimpakan orang kepada dirinya selama orang itu tidak menghina kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang diserang ini adalah fisiknya Rasulullah, pribadi Rasulullah, tidak pernah balas beliau. Ya. Nah, seakan-akan itu ya beliau diamkan aja kalau tidak mau melakukan kebaikan, diam. Tapi kalau yang dihina itu atau yang direndahkan itu adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, wah, apa yang terjadi? Maka beliau merupakan orang yang paling marah karenanya. Ya. Dan seandainya dimintakan kepadanya untuk memilih di antara dua perkara, pastilah beliau akan memilih yang paling mudah. Nah, jadi kalau ada sesuatu dihadapkan kepada Rasulullah, ada dua perkara nih, nanti beliau milih yang paling ringan, ya, yang paling mudah dari dua perkara itu, tidak mau milih yang sulit-sulit. Nah, selama perkara itu tidak menyangkut maksiat, nah, ya tentu jelaslah beliau tidak akan mungkin mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi'sa banul ashirah aw akhul ashirah thumma udhina lahu falamma dakhala alana lahul qawla falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahul qawla faqala ya Aisyah inna min syarrin nasi man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu ittiqa'a fahsyihi. Jadi ujar Sayyidah Aisyah lagi bercerita, ya wajar nih ya, dari tadi ceritanya dari Sayyidah Aisyah terus. Ya karena memang istri, Bang. Istri ya tentu lebih akrab berkumpul sama suami. Jadi tahu bagaimana sepak terjang suami, ya. Nah, kata Sayyidah Aisyah, ada seorang laki-laki laki-laki ini namanya adalah Uyainah bin Hisin Al-Fazzawi. Sewaktu Nabi SAW mengatakan ini, ia masih seorang munafik, si laki-laki ini. Namun di kemudian hari ia menjadi seorang muslim yang baik. Nah, jadi kisahnya hadis ini masih menceritakan seseorang menjadi yang munafik. Nah, jadi apa tuh? Seorang laki-laki minta izin untuk bertamu kepada Rasulullah SAW. Minta izin bertamu. Sewaktu aku Sayyidah Aisyah berada di samping beliau, di samping Rasulullah. Nah, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sejahat-jahat ibnul Ashirah, maksudnya itu maknanya pemimpin suku. Jadi sejahat-jahat pemimpin suku adalah dia. Wah, langsung jelas Rasulullah bilang dia itu, ya. Atau di sini disebutkan perawi ragu, sejahat-jahat akhlul ashirah pemimpin suku adalah dia.
Nah, kemudian Rasulullah memberinya izin. Sallallahu alaihi wasallam memberinya izin. Manakala ia masuk ke rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lembut kepadanya. Dia Rasulullah bersurah dengan orang itu lembut. Ya. Setelah ia keluar, artinya tamu ini pergi, Sayyidah Aisyah bertanya. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, Tuhan telah mengatakan sesuatu atau menyumpahi tentang dia." Tadi bilang sejahat-jahat pemimpin suku itu dia. Itu kan yang Tuhan bilang tadi. Tapi Tuhan berkata lembut kepadanya waktu dia masuk ke rumah nih. Nah, macam mana tuh? Akhirnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar beliau, "Wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat manusia ialah orang yang ditinggalkan sesamanya manusia, atau orang yang dibiarkan sesamanya karena takut kejahatannya." Ini kayaknya Rasulullah memberikan isyarat. Orang tadi dibilang sejahat-jahat pemimpin suku adalah dia. Apa sisi jahatnya dia? Yaitu karena dia ini kayaknya ditinggalkan oleh sesamanya. Maksudnya orang tuh tidak suka dengan dia. Nah, apalagi tadi di ujung disebutkan orang yang dibiarkan sesamanya karena takut kejahatannya. Jadi kayaknya dia ini jahat gitu di suku tersebut. Ya mungkin wallahu alam ya isinya kejahatannya apa, mungkin sering menyakiti hati kaumnya, menzalimi kaumnya kah, sehingga kaumnya ini banyak ninggalkan. Dia tidak mau mendekat karena orang ini jahat sekali. Kalau dia berkumpul, orang mesti tersakiti. Nah, itu dianggap sejahat-jahatnya kepala suku tadi. Nah, yang sedemikian itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau berhadapan, beliau tetap bersikap lembut, ya, tetap bersikap lembut. Ini mengajarkan juga kepada kita sedemikianlah akhlak kita. Nah, tapi kan di awal tadi sudah dibilang, pada akhirnya orang ini kan akhirnya bertaubat menjadi mukmin yang baik, ya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan bin Ali karamallahu wajhah menceritakan bahwa qala Al-Husain sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri sahlal khuluqi layyinal janibi laisa bighadhin, mohon maaf, laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin wala masyahin yataghafalu amma la yashtahi wala yu'si wala yu'isu minhu rajiyahu wala yujibu fihi qad taraka nafsahu min thalathin al-mira wal ikthar wa ma la ya'nihi wa tarakan nasa min thalathin kana la yadhummu ahadan wa la yu'ibuhu wa la yatlubu auratahu wa la yatakallamu illa fi ma raja thawabahu wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru fa idza sakata takallamu wa la yatanazza'una indahul hadits man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha hadithuhum indahu hadithu awalihim yadhaku mimma yadhakun minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu wa yasbiru lil gharibi alal jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yaqulu idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa arfiduhu wala yaqbalu sanaa illa min mukafi'in wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'hu binahyin aw qiyamin. agak panjang hadisnya ya. Jadi Imam Husain berkata, ini yang menceritakan ini Al-Hasan. Nah, Al-Hasan bercerita, ujar beliau, Husain saudaranya berkata, nah adik berarti ya, ujar Imam Husain, aku bertanya kepada ayahku yaitu Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, ini kan masih kecil Kang Imam Husain bertanya kepada Abah macam mana perilaku atau akhlaknya Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, ayahandaku
Sayyidina Ali bin Abi Thalib maksudnya bercerita, kata Sayyidina Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bermuka manis. Nah, sumringah aja bawaannya, ya, senyum, nyaman dipandang, lembut budi pekertinya, ya, halus, tawadhu, nah, merendahkan diri, tidak bengis, ya, tidak bengis, tidak kasar, tidak bersuara keras, tidak berlaku dan berkata keji, ya, tidak suka mencela dan juga tidak kikir. Rasul ada suka nyela-nyela, tidak mau. Pelit apalagi tidak mau juga beliau, ya. Beliau membiarkan tidak mencela apa yang tidak disenanginya. Artinya ketika ada sesuatu yang beliau tak suka, beliau tidak mencelanya. Biasa beliau berdiam. Ya, contohnya mohon maaf ya, ini kasusnya seperti makanan. Beliau disuruhi makanan tidak suka, tidak ada, beliau makanan apa kayak gini, tidak ada pernah seperti itu, ya. Kada nyaman lalu misalnya. Nah, itu tidak mau seperti itu beliau. Jadi kalau memang beliau tak suka, beliau makan sedikit, beliau diam, ya. Nah, kemudian beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongannya menjadi putus asa. Artinya ketika ada yang mengutarakan hajat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mesti akan beliau bantu semampu beliau. Bisa menghilangkan lalu kalau beliau hilangkan. Kalau memang tidak bisa, minimal itu apakah yang bisa mengurangi daripada kadar hajatnya itu. Ya, jadi tidak kosong lalu itu tidak. Nah, beliau akan mencoba membantu semampu beliau, gitu, seakan-akan begitu. Tidak pula menolak untuk itu. Nah, nolak pun tidak beliau. Beliau tinggalkan dirinya dari 3 perkara, yaitu dari perbantahan atau berdebat. Jadi ada 3 perkara yang beliau jauhi. Berdebat, beliau tidak suka berdebat, ya. Menyombongkan diri sama, ya, Rasulullah tawaduk, bagaimana mungkin menyombongkan diri, ya. Adapun kalau ada kesan beliau tuh kayak mengungkapkan kata-kata yang sifatnya itu meninggi, itu bukannya ungkapan kesombongan, tapi memang bentuk tahadduts bin ni'mah, karena memang nyatanya kayak begitu. Contohnya seperti dalam satu hadis beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku itu adalah pemimpin junjungan seluruh anak Adam. Tapi ujungnya beliau bilang wala fakhra, aku tidak sombong. Nah, kalau kesan kan aku ini pemimpin semua manusia ibarat, ya. Dan memang tahadduts bin ni'mah, memang kedudukan beliau seperti itu yang memang Allah beritahukan. Jadi itu namanya tahadduts bin ni'mah. Nah, kemudian 2 tuh ya. Jadi berdebat 1 tidak mau, menyombongkan diri beliau tidak mau juga, meninggalkan. Dan sesuatu yang tidak selayaknya. Nah, ini sifatnya umum. Jadi mungkin pandangannya uruf gitu ya, mungkin sesuatu yang sekira-kira tidak selayaknya digawi oleh junjungan kita Rasulullah SAW, maka beliau pun tidak akan melakukannya, ya. Jadi pandangan umum kayaknya. Nah, beliau tinggalkan orang lain dari 3 perkara. Ke orang pun beliau juga akan meninggalkan 3 perkara ke orang, ya. Yaitu beliau tidak mencela seseorang, artinya beliau meninggalkan untuk mencela orang, tidak mau mencela orang. Beliau tidak membuat malu orang, memberi supan itu tidak mau beliau, ya. Dan beliau tidak mencari keaiban orang. Nah, beliau juga tidak suka tajasus, meneliti daripada celah atau aib orang, ya, ngincar gitu. Nah, kita ini biasanya termasuk penyakit turunan itu ya, mencari aib orang itu termasuk turunan. Induknya itu diantaranya hikdu. Hikdu itu dendam. Dendam itu adalah menyimpan emosi di dalam diri yang tersimpan tapi bakal meledak, terlampiaskan. Makanya itu sekuat tenaga kalau bisa bersihkan dari hati kita. Kalau ada orang salah sama kita, sterilkan hati kita. Kita katakan kalau mampu nih ya, bersikap hilim kayak tadi, dia aku maafkan, aku tidak mau berurusan dia. Di akhirat jangan sampai dia terhukum, dia masuk neraka gara-gara punya sangkutan dengan aku. Artinya dia masuk neraka nih umat Rasulullah gara-gara tersalah dengan aku. Ini kalau mampu, kalau hati kita bersih betul, kita bisa seperti itu.
Adapun masalah nanti dia memang tetap masuk neraka, itu biarlah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai terkait ke aku. Kalau mampu, ya. Jadi tajasus tidak mau beliau mencari kait. Nah, intinya diserahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia tadi itu. Kemudian beliau tidak berbicara melainkan pada sesuatu yang diharapkan ada baiknya, ada pahalanya. Bila beliau berbicara, semua orang di majelisnya akan tertunduk, seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung, saking berwibawanya. Ya. Bila beliau diam, tidak berbicara, barulah mereka berbicara. Jadi tidak ada bangsa sesabilan gitu ya. Rasulullah bercakap, dipotong lalu kemudian bercakap juga, tidak mau macam itu. Ya. Kemudian mereka tidak ada yang berbantahan kata di sisinya. Artinya orang tidak akan berani berdebat di hadapan Rasulullah SAW. Bila ada yang berbicara di sisinya, mereka diam memperhatikannya sampai beliau selesai bicara. Yang dipercakapkan mereka di sisinya adalah percakapan yang utama, yang baik-baik. Beliau tertawa, maksudnya tertawa ini bukan yang terbahak-bahak. Tertawa itu biasanya isinya dua tuh Rasulullah. Tabasum, senyum, maksudnya tertawa itu. Yang kedua dohak, tertawa kecil, ya. Nah, beliau tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Beliau merasa takjub terhadap apa yang mereka herankan. Beliau sabar menghadapi orang asing dengan perkataan dan permintaannya yang kasar atau tidak senonoh. Itu biasa tuh. Orang asing datang kasar kelakuannya, beliau santai aja, ya. Sehingga para sahabat mengharapkan kedatangan orang asing seperti itu karena darinya mendapatkan manfaat. Jadi setelah begitu kan bisa Rasulullah akan memberikan semacam nasihat-nasihat, sehingga sahabat itu senang mendengarkan nasihat selanjutnya itu. Beliau bersabda, bila kalian melihat orang yang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia. Beliau tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang sepatutnya. Beliau juga tidak mau memutuskan pembicaraan seseorang kecuali orang itu melanggar batas. Apabila seseorang berbuat itu, maka dipotongnya pembicaraan tersebut dengan melarangnya atau dengan berdiri meninggalkan majelis. Nah, kemudian Muhammad Ibn Al-Munkadir radhiyallahu ta'ala bercerita, wallahu alam bis-shawab. Pas waktunya mudah-mudahan yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.